Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek warga negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umi Syasabira dengan NIM A510-2090 dengan identitas kelas 1B. Adapun beberapa masalah yang berada di lingkungan masyarakat saya. Pertama, tanah longsor. Kedua, banjir. Ketiga, sering terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Keempat, pencurian tanaman bunga. Namun di sini saya akan mengangkat topik tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yang merupakan hukum atau pelanggaran norma sosial. Relevansi topik pada mata kuliah Pancasila yaitu pelanggaran lalu lintas adalah termasuk perilaku yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Alasannya adalah karena perbuatan ini merugikan kepentingan umum, melanggar hak-hak pengguna jalan yang lainnya sehingga jauh dari kata adil, sesuai dengan pasal 287 ayat 1. Di sini saya akan memilih produk yaitu poster. Mengapa saya memilih poster? Karena pertama, karena poster dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang ingin disajikan. Kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian. Ketiga, memiliki sebuah fleksibilitas dan mudah dilihat ketika ditempatkan di tempat umum. Begitupun ada sumber-sumber yang terkait, melainkan pelajaran PPKN dan Pancasila membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, termasuk dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Penerapan di sekolah harus bersifat pasif, terstruktur, sistematis seperti implementasi melalui visual. Misalnya, simbol-simbol yang melambangkan keselamatan berlalu lintas dan memberikan motor kepada anak di bawah umur karena berbahaya bagi pengendara yang tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan simbol yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib untuk diikuti, dipatuhi, dan setiap pengguna jalan. Kira-kira kenapa sih pengendara suka banget melanggar lalu lintas? Biasanya sih di antara ini beberapa contoh yang sering dilanggar oleh masyarakat. Pertama, kurangnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Kedua, selalu mengulangi kesalahan yang sama karena nggak punya rasa tanggung jawab. Ketiga, banyaknya yang menganggap remeh soal keselamatan. Keempat, gak ada yang mau mengalah karena mementingkan ego sendiri. Kelima, suka banget ikut-ikut yang lain. Begitupun ada upaya-upaya dalam penanganannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran berlalu lintas di masyarakat yaitu 1. Preventif atau pencegahan. Dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Sedangkan upaya represif atau penindakan adalah pembinaan yang dilakukan pihak kepolisian saat melakukan penilangan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Yang pertama, adanya pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, yaitu pada pasal 281. Yang kedua, yaitu berkendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak menunjukkan saat razia, yaitu pasal 288 ayat 2. Ketiga, pengendara bermotor yang tidak memasangi tanda nomor kendaraan, yaitu pasal 280. Keempat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis yang layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dalam pasal 285 ayat 1. Kelima, setiap pengendara mobil yang tidak mematuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama diatur dalam pasal 285 ayat 2. Keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak pembuka roda diatur dalam pasal 278. Ketujuh,
Setiap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dipidana dengan pasal 287 ayat 1. 8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah akan dikenakan pasal 287 ayat 5. 9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan dikenai pasal 288 ayat 1. 10. Setiap pengemudi dan penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk dikenakan pasal 289. Begitupun ada langkah-langkah 5M dalam menyajikan, yaitu pertama, menentukan topik masalah yang akan diangkat. Kedua, menentukan jenis apa yang akan dibuat. Ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber yang terkait. 4. Mengedit hasil yang sudah disimpulkan. Kelima, membuat video yang akan dipresentasikan. Terima kasih.